pagi Sobat Ambiar Good Morning Indonesia. Good morning everybody. Ada sehat semuanya ya. Alhamdulillah, syukuri apa yang kita miliki hari ini. Alhamdulillah. Yang ada. Betul, jangan nyanyi ya, ingat suara kamu nggak bagus. Hey, kasih kesempatan dong. Sudah kita berikan kesempatan tapi lagunya nggak naik-naik. Yang ada dengerin gue tuh udah 25 juta ya. Wah. Tapi dalam hayalan. Halusinasi dapat terjadi pada siapa saja. Sobat Ambiar, alhamdulillah ya pagi-pagi Ambiar udah mau 5 tahun. Keren. Masya Allah, jangan lupa 4 ya. sehat 4 host 5 sempurna. 4 host 5 sempurna, itu adalah tema ulang tahun kita yang kelima. Nah, kita juga punya sebuah tepuk namanya Tepuk Ambiar ya. Ada Tepuk Ambiar. Gimana Pak tepuk Ambiar Pak? Kita aja lupa. Lihat Instagram kita di pagi-pagi Ambiar @pagi-pagi Ambiar Trans TV Corp. Silakan dibuka. Ikuti challenge-nya ya. Silakan kita tunggu, silakan posting, kemudian mention kami. Kami tunggu sampai dengan tanggal 23 November hadiahnya, Bang. Wow. Ya. Oke. Kita sediakan hadiah 1 tiket buat satu keluarga keliling dunia. Wow. Naik apa Kak? Naik apa Kak? Getek. Lama dong naik getek ya. Capek dong. Sobat Ambiar, pokoknya kita syukurin apa yang kita miliki hari ini ya. Ingat kalau bersyukur itu mengikat yang sudah ada dan menarik yang belum ada. Ya betul. Itu yang paling penting ya. Dan sekarang kita akan menarik bintang tamu yang legendaris. Wow. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari bintang tamu kita yang satu ini. Apa? Tanya sama Encas apa, Ces? Kalau gitu kita tanya langsung aja sama yang ya, ini dia komedian legendaris yang katanya mengaku 3 tahun gak dapat callingan. Kenapa coba ya? Mungkin kita sebagai junior kita bisa belajar dari beliau ini. Ya, atau mungkin beliau sudah banyak duit. Ya, pagi-pagi Ambiar. Kita hadirkan ini dia Kang Sule. Apa kabar Kang? Gondrong, iya Kang. Semakin gondrong, wow, Kang Sule kumada mangga. Keren deh gayanya. Ya Allah. Penampilannya semakin maco ya. Kang Sule, dah mana? Hasan. Bois. Laki. Saya kenal ini. Siapa? Ini orang yang kalau makan petai ditelan nih. Ya masa ditiru? Kok semakin gondrong rambutnya, kenapa terinspirasi Jeffrey Nicole? Enggak, justru Jeffrey Nicole yang terinspirasi gua. That's wow. Ini kalau boleh tahu potong rambutnya apa ya yang kayak molet? Kan ya? Saya mah cocok ya potong rambut. Iya, benar, cocok. Lu mau potong leher. Jangan dong Kang, sembeli kalau gitu. Makasih semuanya ya. Sama-sama ya Kang, belum. Ini nggak nyampe, udah makasih. Pertanyaannya banyak, ya? Kalau Ences bilang agak sensitif, nah karena pertanyaannya sensitif nanti Ences yang akan nanya. Masa ntar betanya sama gue. Kang Sule, kami semua mengucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat Kang, kemarin ini ada tayangan yang viral. Kang Sule mengaku 3 tahun tidak dapat callingan TV karena kasus roasting. Aku tuh ngeliatnya kayak yang mana ya. Coba kita intip dulu yang satu ini ya. Gak mau di roasting sama Kiki. Momennya saat keadaan hati sedang tidak baik-baik saja. Bukan nggak mau sebetulnya, cuma udah klarifikasi sama si kreatif. Nggak usah lah kalau untuk gua lah gitu, nggak perlu lah gitu. Tapi yang akhirnya ya udah kita udah biasa-biasa aja, maksudnya udah nggak ada masalah sebetulnya. Iya, tapi ya mungkin curahan hati yang akhirnya mungkin kepancing dengan salah satu host yang akhirnya beliau bilang lah seperti itu kalau gue tuh nggak mau di roasting gitu. Tapi kita sebagai talent ya, kita punya hak kan Kang untuk mau atau tidak mau. Iya, persetujuan kalau itu. Iya, pada saat itu posisi gue bilang sama kreatif bahwa gue ini lagi nggak bener nih emosinya, takutnya kalau misalnya ada sesuatu hal yang nyentil kan bahaya juga, kita lagi live kan gitu. Oke Kang gitu. Terus yang jadi triggernya apa? Karena justru tadi aku sama Karen tuh sempat ngebahas lah. Sebenarnya harusnya nggak jadi masalah ya kan, kita juga berhak kalau misalnya tidak mau di roasting gitu. Karena kalau kita jadi bintang tamu kan kita bisa tahu dulu materinya. Kalau kita nggak setuju kita bisa bilang. Ibaratnya gini, ibaratnya kayak penyanyi ya. Penyanyi disuruh nyanyi lagu A, dia bilang gue nggak mau nyanyi lagu A, gue maunya lagu B. Kayak gitu kan analoginya. Ya kan kalau roasting itu kan dari dulu juga gue orang yang di roasting dengan orang-orang kan sebetulnya. Ya. Itu kalau posisi lagi
karena ini posisinya aja sih sebetulnya. Momennya. Rasanya doang kali ya. Waktunya. Cuman media nge-up bahwa ya hal-hal yang jelek lah gitu. Iya. Ya udah, ini kan udah lewat juga. Kemarin juga gue ngobrol di Nanda, nih kan temen gue. Dia pengen membahas itu. Gitu. Gue bilang itu udah lewat, nggak apa-apa kita bahas. Dia bilang begitu. Iya. Ya udah, ya gue ngomong aja. Nah ini tuh maksudnya bagus buat kami yang junior ini, termasuk belajar. juga mungkin Sobat Ambiar yang menyaksikan mereka mau terjun ke dunia hiburan, biar tahu bahwa ternyata tuh perasaan hati yang sebenarnya harus ditata sedemikian rupa yang imbasnya tuh bisa bertahun-tahun seperti yang Kang Sule alami. Kenapa bisa sampai 3 tahun gak dapat job hanya karena perasaan hati? Ya nggak tahu, mungkin karena kebetulan aja. Ya karena kebetulan nggak ada program aja sih sebetulnya. Kalau job mah ya masih ada sebetulnya. Tapi kru atau tim kreatif saat itu bisa memaklumi atau mereka ya, Iya mengiyakan. artinya fine ya? Nggak apa-apa gitu. Kikinya pun juga Ya, fine. fine sebetulnya. Akang udah pernah ngobrol sama Kiki setelah? Oh udah pernah. Udah selesai, Bahkan ya? udah minta maaf, udah selesai sebetulnya. Oke. Udah selesai. Cuma ini penggiringan apa namanya ya, netizen lah. Netizen lah biasa kan. Netizen yang menggiring opini itu. Gue udah fine-fine aja, sama Gigi juga udah nggak ada masalah sebetulnya. Berarti ibaratnya itu ini hal kecil tapi ada yang ngasepin gitu ya? Ya bisa. Ada yang ngomporin Bisa seperti itu. dan efeknya besar. Ya, efeknya bisa ke pemain juga yang akhirnya nggak mau lah gitu kalau ada gua gitu kan, bisa seperti itu. Efeknya ke pemain yang nggak mau ada Kang Sule. Iya. Kejadian. Bisa terjadi itu. Kenapa sampai ada pemain yang nggak mau ada Kang Sule? Ya mungkin dengan penggiringan opening seperti itu. Ya mungkin terdengar terus pada akhirnya mereka Terbaca mungkin. terbaca Ya. jadi takut juga kalau mau main sama Kang Sule mungkin. Tapi terdengar juga sih sebetulnya. Terbaca juga. Terdengar dan Terbaca. Oke. Akhirnya kalau gitu Kang Sule, Kang, kalau sesama pemain ya, apakah Kang Sule tuh harus meluruskan atau mengklarifikasi nggak sih? Maksudnya kalau sesama pemain kan teman sendiri gitu, yang artinya kalau sesama pemain kan tahu ya perasaan orang, perasaan sesama pemain kalau lagi ada masalah walaupun dituntut profesional, tapi kan pemain juga sama-sama manusia yang lagi ada masalah. Ya, itu pun kita udah minta maaf sih sebetulnya. Udah minta maaf. Pas begitu setelah kejadian itu rame, saya langsung minta maaf sama sama yang bersangkutan. Saya minta maaf ya pada waktu itu ya posisi saya ya lagi nggak stabil, dan saya bilang sama kreatif bahwa saya bukan berarti tidak mau, tapi untuk setelah itu kan kita di roasting juga sama orang-orang biasa aja. Fine, nggak masalah. Nggak masalah kok gitu. Dari kejadian itu Kang Sule belajar apa, Kang? Ya belajar roasting saya. Akhirnya belajar roasting. Jangan roasting Kang Sule. Belajar beket. Ya beken, jangan roasting. Bikin kue. Tapi kalau Lucu. kalau buat kami Kang, Akang punya pesannya apa? Kalau misalnya keadaan hati itu lagi nggak beres gitu, lagi nggak benar tuh apa, Kang? Kami teh harus gimana? Kadang kita tidak tahu gitu loh. Kita saya waktu live, waktu permasalahan itu pun ya saya berusaha untuk profesional sebetulnya. Gitu. Iya. Di depan TV itu ya kita berprofesional. Berusaha ini kan untuk tidak hanya ada di bawah apa-apa ya. sebetulnya. Ya di depan TV pun ya kita biasa. Setelah itu kita juga biasa-biasa gitu, dan kita profesional. Tapi dibawa dengan diceritakan kan gitu. Saya juga banyak kok pengalaman yang ibaratnya zaman dulu gimana perjuangan saya gitu. Yang digigit lah, di apa kan nggak perlu kita omongin lah gitu hal itu. Digigit Kang Sule. Gigit apa? Gigit jari. Ya bener, gigit jari beneran. Nggak tahu nih jari atau ngapa-ngapain. digigit sama teman sendiri gitu maksudnya kan. Ya. Kang, tapi dengan keadaan kayak begitu ya kadang ngerasa drop atau sedih gak sih, kayak gila ya gua dalam keadaan Oh itu kayak kan dihujat habis-habisan pada waktu itu. banyak kehilangan pekerjaan. Oh dihujat habis-habisan itu pada waktu itu. Habis sudah. Yang cancel pekerjaan banyak nggak? Iya, sampai sekarang juga masih ada. Oh ini pelawak yang baperan, masih ada. Gitu. Cap itu masih ada. Masih beberapa lah gitu. Cuman nggak terlalu banyak sekarang, nggak kayak dulu. Kalau dulu hampir seluruh Indonesia lah. Kalau sekarang? Kalau sekarang ada 2-3 orang mah adalah masih ada lah. Kang, itu tuh gimana ya Kang? Maksudnya Kang Sule kan di puncak levelnya komedian Indonesia, kemudian semua itu berbalik dibilang lawak yang sombong, baperan segala macam. Itu
nata hatinya lagi itu gimana? Banyak yang ngensel pekerjaan segala macam. Ya kita mau gimana kan nggak bisa apa-apa. Kita mah hanya sekedar manusia. Mungkin itu ujian lah untuk menebalkan mental. Itu. Jadi nggak perlu jadi sedih, nggak perlu jadi gimana pun lah gitu. Banyak hal lah ilmu yang kita dapat. Iyalah, menebalkan mental. Kantongnya udah tebal, semakin tebal. Ada jalan lain. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini jalan lain. Kantongnya juga lebih tebal dari kemarin-kemarin. Sule raup 10 juta per jam dari live di media sosial. Wow. Amazing. Kalau lagi live itu, kalau lagi gabut aja sih. Kalau lagi gabut. Lagi gabut aja Lagi 10 gabut juta. aja 10 juta guys. Lagi gabut aja 10 Lagi gabut juta loh. per jam ya. Ya, alhamdulillah banyak orang-orang yang ya kebanyakan sih perusahaan-perusahaan mereka itu yang pengen dipromokan perusahaannya. 10 juta per jam. Bisa lebih. Alhamdulillah. Oh wow. Kang, tapi dengan keadaan yang kemarin ya, nyimpan sakit hati nggak sama mereka yang menolak pekerjaan atau tiba-tiba cancel Kang Sule, dicap baperan segala macam? Ya ngapain sakit hati, biasa aja. Namanya juga lingkungan seni itu kan lingkupnya segitu-gitu aja. Nggak luas ya? Iya, kita pasti akan ketemu lagi. Nggak perlu kita sakit hati. Tapi Kang kalau lagi seperti itu, suasana hati nggak enak, pekerjaan lagi kayak gitu, ada teman sejawat atau teman artis komedian gitu barengan sama Akang ini diajak ngobrol, bertukar pikiran nggak? Support. Maksudnya, ini dalam keadaan begini nih, gimana nih, gini, ada nggak? Gua yang minta teman-teman itu, enggak. Oh, jadi sendiri aja? Ya, kita harus bisa menyelesaikan masalah sendiri. Toh kita cerita sama siapapun juga ya. Nanti nggak mungkin orang mau nolong juga kan gitu. Nggak mungkin orang mau nolong maksudnya? Masa nggak mungkin ada yang Karena nolong? kan biasanya contohnya kayak Kan banyak. kita di sini. Iya. Kadang kalau ada gimana kan aku bisa telepon Rian atau Yan, gue pengen ngomong deh. Kang Sule aja nolong banyak orang. Orang minjem uang ke Kang Sule. Iya. Ya nggak perlu. Kalau saya mah nggak perlu lah. Kang. Sendiri aja lah. Banyak nggak komedian yang meninggalkan Akang saat itu? Nggak meninggalkan. Mungkin dengan kesibukan. Nggak ada. Masih oke kok sampai sekarang. Likewise. Tidak ada yang meninggalkan. Saat itu bukan sekarang. Saat itu tidak ada. Masih Nggak ada kita ya? ketemu sekali-kali, masih main bareng. Alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah. Itu bentuk rezeki juga ya. Iya. Silaturahmi itu ya. Kang Sule, kita berharap ini menjadi pelajaran itu bukan cuma buat Kang Sule doang, buat kita juga. Iya, betul. Ya. Kita juga harus lebih perhatian. Maksudnya, ya ini tuh pelajaran yang sangat berharga, jauh lebih bernilai dibandingkan dengan uangnya sendiri. Ya betul. Itu yang lebih luar biasa sekali. Sobat Ambiar, kita mau beralih topik. Kali ini kita mau kasih lihat. Kemarin ini kita tahu ya, ada satu kasus Jule ya, sama Dehon ya. Kang Sule ini jadi salah sasaran, korban salah sasaran. Jule jadi Sule ya, kita mau kasih lihat seperti apa korban salah sasaran. Gua malah bingung ya. Jule kan Tapi perempuan. netizen ya, untuk huruf aja bisa kegonta-ganti. Banyak kan nyasar. Iya, awalnya nggak tahu. Tiba-tiba ada yang tapping. Tukang selingkuh. Waduh, kan nggak merasa gua ya. Nggak selingkuh ya. Kalau diselingkuhin iya ya. Gimana? Sabar ya. Ini bentar saya. Yang mana? Maksudnya nih. Mana? Terus. Apa kan gua nggak tahu beritanya. Ternyata viral itu kan nggak semuanya orang tahu juga kan gitu. Akhirnya ini mereka tuh bercanda. Yang kurang menarik yang ini ya. Kurang. Jule sih. Coba yang tadi. Tadi Kang Sule pernah diselingkuhin barusan bilang. Berarti nggak pernah lihat berita dong. Ya. Gimana saat itu? Anda tuh sebagai host pembawa gosip harusnya tahu dong gosip. Enggak, saya nggak tahu Kak. Kang Sule. Ngapain bapain host gosip kalau nggak tahu? Enggak, makanya Kang Sule gimana? Jadi waktu itu mereka tuh bercanda nih sama kita ya. Nah, kita ya candain aja. Akhirnya bikin PT itu. Saya pikir nggak viral, taunya viral. Oh, bukan yang selingkuh. Bukan. Tahun berapa itu? Selingkuh Kak? yang diselingkuhin. Yang selingkuh kan si Jule. Oh iya, tapi kan Katanya. dibilang kan nggak pernah selingkuh, tapi Kita juga nggak tahu ya kan siapa yang salah, siapa yang benar. Kadang-kadang yang dilihat benar, kayak bagus, ternyata dia yang salah kan gitu. Kita nggak boleh tahu. di rewind lagi nggak? Kak, kita mau kasih lihat komentar. Jule tega ya lu. Oke. Pulang Jule, kasihan anak-anak ada Adehon capek. Sampai dibikin meme-nya gue dihijab loh. Oh iya, Kang Sule bukan Jule. Ini orang. Netizen Indonesia itu selawak itu. Ini Bagaimana Jule masih ya selawak? harus ada selingkuh sih katanya.
Oh ini yang selingkuh banyak juga. Banyak ya, juga Kang yang Sule, komentar itu ya. Banyak. Tapi emang gua aja sampai sekarang sulit menemukan Instagramnya Jule. Ada ya? Emang ada? Oh Juli ya, Oh, Juli. pantesan karena gua saya aja Sobat Ambiar nyarinya tuh Jule nggak nemu-nemu. Pantesan mungkin amarahnya tuh Iya, akhirnya ke Sule. dia dilontarkan lah. Ya udah nggak apa-apa. Awal-awal sih lucu. Iya. Hari lu. Lama-lama kesel. Mungkin piti lagi kan. Iya. Kedua masih lucu. Dituduh selingkuh ya, padahal korban perselingkuhan ya Kang. Sini-sininya. Sini-sininya enek. Bete. Padahal korban perselingkuhan ya Kang ya. Iya, tapi ya ada Iya. sebenarnya juga ada Hikmahnya apa? Hikmahnya gimana? Ya hikmahnya viewers saya nyampe jutaan lah. Ya? Kenal sama Dehon itu nggak Kang? Nggak kenal. Sebagai sesama pria. Dehon udah saya DM nah, cuman saya hapus lagi takutnya nggak dibalas kan. Ini kita mau lihat ya, Kang Sule ini sampai mention. Please tolongin saya Dehon. Dehon. Ini lucu sih. Please guys, stop, aku nggak kuat. Ini sampai 2 kali bikin klarifikasi. 2 kali, yang pertama udah berapa juta itu? Aha. Itu berapa tuh? Itu sampai 800.000 itu ya. Enggak. Yang komennya Oh, sampai yang 25.000 orang. Ini bahkan sampai nggak dinotis satupun sama Jule dan juga Dehon pun tidak membalas apapun. Ya nggak ada, orang dia juga sibuk dengan kehidupannya dia. Ya ngapain ya kan? Benar juga, Ini tapi mah kita lucu-lucuan aja lah. Ya nggak apa-apa lah ya. Tapi tolong ya, ini buat siapapun itu, Jule dan Sule jelas berbeda. Cuman ya ini juga buat Sobat Ambiar, barangkali mereka juga mention cuma iseng-isengan doang ya Kang. Ya. Iya mereka bercanda. Mereka bercanda, seru-seruan lah mereka gitu. Kang, untuk para pria di luar sana yang ditinggalkan oleh wanita yang ingin menyampaikan apa Kang? Ya kalau ditinggalkan ya sudah saja, ngapain kita bikin repot, kasih aja sama orang yang mau kan itu. Ini. Ikhlas ya konsepnya. Lah iya, ngapain diperjuangin, kecuali kalau pasangan kita tuh dirampok ya kan, kena pencurian atau kena misalkan pelecehan, baru kita perjuangkan. Kalau dianya mau mah ngapain, silakan untuk pergi ya kan. Selama dia mau sama orang lain biarkan. Iya. Karena Ada tisu nggak kayaknya Kang? enggak dia nggak ada. Kang Sule, sekarang kita mau memberikan Kang Sule kesempatan. Kita punya banyak sekali surat yang masuk ya. Buat seorang Kang Sule akan Dari pajak ya? Bukan. Kang Sule akan membacakan suratnya dan juga menjawab dengan sendirinya ya. Kita akan beralih menuju surat Ambiar. Silakan Kang. Oke Kang Sule. Suratnya Ambiar dong. Jadi Mangga, silakan Kang, dibuka. diambil satu persatu, akan baca, akan jawab. Suratku ini itu kan. Silakan. Oke, pagi-pagi Ambiar. Mangga dibaca. Ininya gede, amplopnya ini kecil. Pernah nggak kamu merasa ingin menyerah, tapi ada sesuatu yang membuatmu bertahan? Apa itu? Nah, itu. Hey, Enggak. buat Kang, buat Kang apa? Sule. Kalau ini pernah nggak kamu? Kalau ini kan saya. Dear Ferdinand Sule. Tapi di sini pernah nggak kamu merasa ini kan saya? Kecuali kalau pernah nggak saya? Ya udah kita yang baca. Dear Ferdinand Sule, pernah nggak kamu merasa ingin menyerah, tapi ada sesuatu yang membuatmu bertahan? Enggak. Ngapain kita nyerah? Sayang banget hidup di dunia nyerah. Aduh. Waduh, wise sekali. Iya. Pas sekali ya Kang. Nyerah tuh untuk apa? Kecuali kita diserang sama Ukraina itu. Iya benar. Main kita nyerah. Oke, Akan lagi. memberi warna apa? Kan bapak yang baca? Enggak. Tapi bapak yang pilih, bapak yang pilih. Kerjanya apa? Ya, Nyuruh. Ah gitu dong. Nah, Kang. Mana tiap hari kan kalian enak. dia yang enak. Belum HP udah dimarahin gitu. Anda yang ambil dong. Anda yang- Kita yang ambil juga. Kan itu yang baca. Iya, dia yang enak, dari tadi diem terus. Dear Ferdinand Sule, Ya. kalau melihat perjalanan hidupmu dari bawah sampai sekarang, apa momen yang paling mengubah hidupmu? Apa momen yang paling mengubah hidup? Apa ya? Yang paling, kan pasti banyak. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Oh banyak, karena tidak bisa di... Satu-satu. Nggak bisa, semuanya banyak. Berkesan banget. Semuanya Banyak. Wah, cubit nih Kang Sule. Banyak gimana? Dari 2005 sampai 2020. Itu banyak banget Apa kesannya. tuh? Salah satunya. Nah gimana orang banyak saya lupa lah Pak. Banyak semua lah. Teman yang baik, teman banyak ya kan. Ces, buruan lo ambil yang. Iya, ambil dia. Yang ini nggak ampuh. Kita baca ya. Ini yang tadi di sini kan? Ya, Beda. Oh ya beda.
Dear Ferry dan Sule, ketika anak-anak memulai dewasa dan punya kehidupan masing-masing, apa yang paling kamu rindukan dari masa mereka masih kelinci? Kecil. Mandiin. Mandi bareng. Sama anak-anak gitu kan, lucu. Ayah sama. Ya perutnya maksudnya. Perut ayah sama. Iya, gitu. rambutnya. Itu momen-momen itu. Terakhir mandiin Ajam kapan? Ajam, itu mah Ajam mah kecil, waktu kecil. Waktu berapa ya? Umur masih 3 bulan sampai mau 1 tahun kalau nggak salah. Oh, itu masih ada momen Ini ngomongin soal Ajam kenapa? Soalnya kemarin tuh kita lihat ada tayangan Ajam nyanyiin lagu Alamak. Ini kita mau kasih lihat dulu ya. Iya. Lucu banget, ya Allah. Dibawa kayak ke sini ya. Iya. Kapan Azam? Nantilah kalau udah gede ya. Lama dong kalau udah gede, Kang. Nah, kalau anak kecil kan di blur. Iya. Kasihan matanya. Kang itu gimana ngelihatnya? Udah bentes bahasa Inggrisnya tuh bentes tuh alias lancar. Lancar. Emang disekolahin di yang bagus kali sama emaknya. Kok pakai kali? Kok kali? Ya kan pinggirnya kali. Jadi ini sekolahan nih pinggirnya kali. Tuh. Ya, alhamdulillah bagusnya emaknya itu selalu memperkenalkan kayak lagu ini lagu Anjan, diapalin ini lagunya Aiki, ini lagunya Ayah gitu. Biar lebih dekat ya. Nggak deket sih, kita jauh, dia di Bekasi. Hubungannya. Ya, kalau hubungan mah ya deket. Iya maksudnya. Tapi kalau sama mamanya sering ketemu, masih sering ketemu. Tapi nggak salah juga tahu Jess orang Sama siapa? Sama mamahnya. Ya sama anaknya dong, kan sama Yang anterin emang siapa kalau misalkan ketemu? Ada suster. Oh gitu. Kang Sule terakhir ketemu sama Ajam. Tapi susternya jalan. Masa ngesot? Ya masa ngesot, Kang ngesot. Ketemu sama Ajam terakhir kan? Udah lama banget karena sibuk. Jadi nanti Yang sibuk siapa? Ajamnya sibuk. Yang sibuk Azamnya atau Bapaknya. Bapaknya. Oh. Ya. Rencana ketemu sama Ajam kapan? Ini hari ini kalau saya nggak ada kerjaan. Tapi sayangnya hari ini mau ada ke sana, tapi ada. Ini ada kerjaan ke Subang. Oh. Tapi sering sleep over gitu nggak? Gimana Sleep over, nginep gitu. Tidur Yang nginep Ajamnya nginep ke rumah Kang Sule gitu. dioperin itu. Enggak. Tidur bareng, maksudnya kayak ya. Pernah 1 kali. Satu kali. Satu kali. Kang, sudah sekarang Ajam sekali, berapa? Umurnya mau Desember ini 4 tahun. Cuma baru sekali nginep bareng. Baru sekali. Kenapa tuh Kang? Ya kan karena sibuk masing-masing. Ya tapi masa cuma sekali nginep bareng. Kok kalian ini maksa ya? Kan anaknya masa bareng cuma sekali. Kan emaknya lupa. Kalau emaknya lagi keluar kota. Lupa ngasih tahu. Nah, keluar kota nih mungkin. Tapi nggak pernah nanya sama ibunya. Bentar, emaknya lupa. Apanya? Emaknya lupa ngasih tahu. Ya kalau nggak lupa mah nggak di sana lah. Pakai ini sebuah bentuk komplain. Emaknya lupa ngasih tahu. Aku suka komplain sama dia. Kalau misalkan keluar kota, bilang lah biar aku ke sana atau enggak Ajam anterin. Gitu. Iya, benar. Tapi dia suka lupa. Ya namanya juga manusia. Harus kita maafkan dong. Iya. Iya. Jadinya ya kebanyakannya kita video call sih. Wow. Ajam Sama mamahnya. sama Ajamnya dong. Ya kali aja kan nanyain. Ya kan? Nanyain mamanya dulu. Kadang sama mamanya juga. Nih Ajam nanya ini. Gitu. Iya. Loh, kok Ajam yang nanyain kan gitu. Ya. Ya udah kalau lupa maafkan lah ya. Karena Iya. biasa memaafkan ya. Aku mah biasa banget. Kita nggak bisa lagi tahu dibagi-bagi ya. Biar geger. Ini bulan kemarin sama bulan ini padahal baru Beda awal. bulannya. Ya, beda bulan iya, tapi kasusnya tuh sama 11-12. Apa tuh? Apa itu? Banyak selebriti yang bercerai. Iya, tahun ini. Tahun ini Kenapa ya? Bingung juga. Kenapa harus bertemu kalau harus berpisah ujungnya? Aku nggak bisa. Ini pada 15 tahun ya berumah tangga ya. 15 tahun akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Sang suami yang menggugat cerai, guys. Apakah mungkin istrinya sering
Sering live. Ngomong apa lu? Coba kita Maksudnya hadirkan sering apa live. perasaannya dan apa alasannya dari pagi-pagi Ambiar. Kita hadirkan ini dia. Bedu. Selamat pagi. Bedu, selamat pagi. Ini hari ketiga resmi menjadi seorang duda. Senior. Sama-sama anggota PDI. Apa sih? Persatuan Duda Indonesia. Jangan dong. Persatuan Duda Nggak begitu, Indonesia. nggak begitu. DI dong. Ya, 3 hari menjadi duda apa rasanya? Sama. Apa? Baru 3 hari, Du. Baru 3 hari, Pak. Masih anget nih, Pak. Apa rasanya? Ya rasanya ada sedikit perbedaan lah ya. Iya. Bedanya biasanya ada yang menemani. Ah. Sekarang berjalan dengan kesendirian. Apa rasanya sendiri 3 hari? Sama kayak sendiri 15 tahun. Menikah lo. Enggak sama semua beda lah, beda. Oh jadi selama 15 tahun nggak ada rasa sendiri. Rasanya sendiri terus. Oh dari jokes malah kejebak. Enggak, gue yang tahu lah. Yang tadi bercanda. Yang tadi bercanda ya. Enggak, serius. Maksudnya beda lah. 15 tahun kan bisa ada yang nemenin, terus juga bisa ketemu sama anak-anak. Sekarang kan harus sendiri, dan kalau kita mau ketemu sama anak-anak, ya kita harus datang ke tempat ibunya, anak-anak. Ketemu lagi dong. Ketemu anak-anaknya. Oh gitu. Anaknya ibunya. Di dapur. Bedu, kami semua mengucapkan terima kasih. 15 tahun menikah, resmi bercerai 3 November ini. Kita lihat dulu ya. 15 tahun nikahnya, bulan lalu Bedu yang menggugat cerai. Iya. Tapi Irma yang tidak hadir Iya. persidangan 2 kali. Bener tuh, Du. Bener ya? Iya bener lah. Apa yang Kang Soe tahu? Enggak, saya nanya sama dia bener nggak? Suka ngobrol, curhat. Ya duda-duda kali ketawa. Seperti inilah. Bedu, apa alasan menggugat cerai Anggi? Dan sebenarnya sebelum aku menggugat cerai, ternyata dia juga sudah pernah menggugat cerai dulu. Sebentar, kenapa bilang ternyata? Kok baru tahu? Iya maksudnya teman-teman yang baru tahu, baru kasih tahu lah. Ternyata dia udah pernah menggugat cerai. Oh. Duh. Sabar, Kok pakai ternyata? sabar, Du. Ya gimana ya maksudnya? Dulu nih, baru kasih tahu nih. Dulu itu mantan istri pernah menggugat Bedu cerai. Oh, bukan ternyata. Tapi masih bertahan. Tahun berapa di Akhirnya dicabut. cerai? Ya nggak lama lah, beberapa tahun sebelum gugatan ini terjadi juga. Oh. Terus dicabut sama Anggi? Dicabut. Dia yang daftar, ya kan dia yang bayar. Ya. Yang cabut aku yang bayar. Saat itu kenapa saat itu alasan dia menggugat cerai apa? Alasannya sama nggak? Tanpa sepengetahuan aku kalau itu pada saat itu. Alasannya apa waktu itu? Alasannya nggak tahu deh, aku lupa. Dia kan itu kan yang gugatannya kan ada di dia kan, Ya. nggak tertulis dan dia nggak cerita apa. Tapi kan perceraian itu satu hal yang sangat krusial, masa nggak tahu alasannya apa? Oh. Karena kamu kan nggak nggak jadi. lihat kali. Ya kan nggak jadi. Akhirnya kita baik lagi. Tapi nggak nanya sama Ya dia waktu nggak jadi itu. nggak nanya. Kenapa digugat cerai diam-diam gitu? Ya nggak, aku sih nggak nanya. Nggak nanya. Nggak nanya. Biarin aja kan yang penting nggak jadinya, bukan permasalahannya kan. Oh. Malas ribut lah ya gitu ya. Iya malah ribut. Move on lah ya. Ya. Hubungan baik-baik lagi. Sekarang Bedu yang gugat cerai kemarin. Nah kalau ini atas kesepakatan kami bersama. Oh. Kesepakatan bersama. Alasannya adalah Alasannya? Ya alasannya ya itu tadi yang sudah sering saya ungkapkan kepada teman-teman media, bahwa kita sudah tidak lagi bisa konsentrasi fokus dalam menjalankan rumah tangga ini. Setelah 15 tahun. Setelah 15 tahun kan ini adalah bukan keputusan yang langsung tiba-tiba diambil kan. Ya. Artinya keputusan ini sudah melalui proses panjang, sudah melalui dinamika kehidupan rumah tangga kita, sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang, konsultasi pihak keluarga, konsultasi pemuka agama. Udah. Udah. Proses panjangnya berapa lama, Mas Bedu? Ya dari 15 tahun kali pernikahan ini artinya kan kita sudah melewati nih. Oh, iya. Jadi kayaknya ini keputusan terbaik yang harus kita ambil. Karena memang kita tahu lah ya, dalam agama tuh cerai itu adalah Allah benci dengan perceraian. Tapi kalau memang Allah nggak suka, kenapa difasilitasi untuk bercerai? Pasti ada reasonnya kan. Ketika rumah tangga lebih banyak mendatangkan mudarat, ya kayaknya cerai itu adalah salah satu pintu keluar, jalan alternatif untuk supaya tidak ada lagi yang tersakiti, saling menyakiti, yaitu adalah berpisah.
Kita dapat kabar dari tetangganya Bedu. Si Besti tuh. Katanya cekcoknya dari tahun 2016. Lah iya itu tanya aja tuh tetangga saya. Udah cukup lama. Bener gak? Lama. Bahkan sebelum 2016 pun kami udah sering ribut. Ya, bahkan dari awal pernikahan juga sudah pernah ribut. Gitu. Tapi Mas Bedu, percecokan dalam rumah tangga itu kan pasti terjadi kan? Karena kan pasti nggak mulus-mulus aja. Yang paling membuat krusial akhirnya memutuskan untuk ya udah kayak nggak bisa sama-sama tuh apa? Ya itu, kita menghindari lagi. Maksudnya apakah itu financial, apakah karena Faktor ekonomi, orang ketiga, atau pekerjaan? Nggak ada faktor yang dominan ya. Semua unsur, semua permasalahan dalam rumah tangga itu kita jadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan ini. Gitu. Tapi bukannya dalam hal berumah tangga itu tidak cocok? Bagaimana? Itu makanya cekcok. Kalau cocok nggak cekcok. Hah? Tapi kalau nggak cocok, kenapa sampai 15 tahun? Iya. Kenapa lama Udah. banget? 15 Cekcoknya 15 tahun. Nah. Rukunnya? Hah? Rukunnya? Rukunnya hari. Jadi kayak cuaca lah. Sebenarnya rumah tangga itu kan sebenarnya kayak kita mengalami perubahan cuaca. Kadang hujan, kadang panas, Iya. kadang dingin. Tapi Mas Tapi Bedu, kan sering panasnya pada hujannya ya. Panas dingin pernah saya. Mas Bedu, Ya. ada hal yang paling tidak bisa dilupakan, artinya menyakitkan gitu dari sisi Mas Bedu di dalam proses 15 tahun pada akhirnya, wah gue nggak bisa nih. Gini, sekarang kita sudah sama-sama fokus untuk melangkah ke depan ya kan. Artinya yang terjadi di masa lalu itu sudah kita kubur. Karena kita sudah sepakat untuk membuka lembaran baru. Ya kan? Karena masa lalu itu adalah masa yang kalau kita buka itu akan mengungkit-ungkit, akan mengorek luka lama. Iya, lembaran baru orang buku nikah jadi robek kan. Nah, itu salah satunya. Tuh, ada artikelnya barusan. Masing-masing. Kenapa sampai dirobek sih? Lu robek juga? Gua robek juga. Kenapa? Sekesal itu. Karena dia ngerobek, maksud gua gak ikutan ngerobek. Ngerobek juga. Sama. Biar bareng. Biar satu visi misi, biar cocok dulu tuh awalnya. Itu robek tuh depan muka masing-masing. Gue robek gitu. Oh iya. Iya, depan muka saya. Waktu itu saya ngerobek nggak? Kamu kan bukan istri saya. Mana artikel? Beneran emosi. Yes, kayaknya sekarang bukunya di Oh ini dia. bukunya Oke. ada di pengadilan ya kalau nggak salah di Ini sini. ada artikelnya. Sebelum talak cerai, Bedu dan istri ternyata sudah robek Buku nikah. Kan ini, Anggi nggak datang 2 kali, makanya caranya diputus first take. Ya. Apakah ketidakhadirannya Anggi di pengadilan itu memang sudah dikomunikasikan? Gua nggak datang ya, biar kita cerainya cepat deh, first take. Ya sudah. Makanya kan saya berapa kali bilang ke teman-teman yang menanyakan masalah ini bahwa keputusan ini kita ambil bersama-sama dalam kondisi yang bukan lagi emosi, bukan dalam kondisi yang lagi marah. Justru dengan kepala dingin lah kita mengambil keputusan ini. Gitu. Ya sudahlah. Kalau lu pakai es waktu itu. Nggak pakai es, cuman pakai kompres aja waktu itu kan. Kompres tapi ada yang dari kulkas tuh dingin. Tapi kan Mas Bedu beberapa kali Mas Bedu pernah jadi bintang tamu kita ya di pagi-pagi ambiar. Terakhir sekali malah tidak ada kecium ke sana. Cium, memang. Malah ada masalahnya kan waktu itu kan tentang financial di dalam keluarga sampai pada akhirnya menjual rumah ya. Iya jual. Ketika itu sudah terjadi huru-hara, cekcok Oh, dong. sudah itu sudah. Apakah salah satunya adalah itu? Kalau salah satunya itu ya seperti saya bilang tadi kan banyak yang mempengaruhi keputusan kami. Salah satunya mungkin bisa jadi ekonomi, tapi alhamdulillah untuk masalah ekonomi itu semua bisa teratasi. Ya kan? Memang ada perbedaannya dari yang sebelum-sebelumnya, tapi semua alhamdulillah bisa teratasi. Artinya bukan menjadi faktor yang dominan lah Ya, masalah oke. ekonomi. Kita mau kasih lihat kemarin waktu di pengadilan dapat pujian katanya. Pengadilan dapat pujian, pengadilan dapat pujian. Keren, bagus. Sama-sama sepakat. sudah. Baru pertama kali loh gue denger. Bukan bagus karena bercerai, tapi sudah ada kesepakatan. Jadi datang tuh sudah ada kesepakatan gitu. Nanti saya bisa dapat cerai award dong. Apa kesepakatannya yang sudah disusun bersama-sama? Nah, sebelum artinya datang ke sana? mungkin kan beliau ini kan adalah seorang public relation ya, seorang humas ya kan. Memberikan informasi kepada pers bahwa media selebriti, media public figure itu kan banyak yang ngebaca.
kadang-kadang menciptakan suasana yang tidak kondusif mungkin kalau terjadi konflik-konflik yang nanti akan mengakibatkan Berikan contoh kepada masyarakat. iya, akan menjadi efek-efek yang tidak baik, efek-efek buruk atau menjadi contoh yang nggak bagus juga buat masyarakat kan. Makanya mungkin yang dimaksud pujian di sini adalah menciptakan suasana yang kondusif, artinya tidak ada lagi laki apa bini konflik masalah ini masalah anak masalah nih, enggak lah. Oh, jadi intinya ya udah deh kita adem ayem aja, kalau dengan bercerai baik-baik. baik-baik aja. Ini kita udah sepakat ini jadi Iya. udah gak ribut-ribut ya. Nggak ribut-ribut. Masuk untuk urusan yang satu ini. Kita mau select sebuah artikel antara Bedu dan juga mantan istri. Putuskan Mantannya. bercerai, Bedu serahkan mobil, rumah ke istri dan juga anak. Ya. Jadi harta-harta tersebut semua diberikan kepada istri dan anak. Saya serahkan rumah, mobil, anak-anak istri saya. Tapi kalau sampai saya menyerahkan saya juga, berarti kita balik dong namanya. Ya enggak dong. Juga. Iya, iya. Sekarang tinggal di mana, Bedu? Rujuk. Saya ngontrak di daerah Depok. Depok. Hak asuh anak sama istri. Mantan istri, maaf. Ya sama Anggi. Anggi Umbara. Bukan, itu sutradara. Beda dong. Terus untuk jadwal ketemuan gimana? Bebas atau harus izin segala macam? Anytime. Anytime. Diberikan keleluasaan. Anytime, anywhere. When we want. Ya, we Orang can. nginep juga dia kok. Di mana? Waktu itu sama anak sakit, waktu anak sakit. Oh, itu nginep. Tapi kan aku tidur di kamar anak. Sebentar, Kang Sule kenapa Kang Sule tahu? Tahu kan dia lagi live. Lagi live waktu itu kan, live Lagi live TikTok. dia. Di mana Live, tuh? betul. Gitu. Di Oh, lagi rumah. nginep di rumah. Anak lagi sakit, ya kan? Kan istri mah di kamarnya, saya mau di kamar sama anak. Kan kelihatan anaknya sulit tahu tuh saya sama anaknya. Rasanya gimana tuh? Kalau gitu. Mas Bedu kalau seperti itu maksudnya nginep buat anak sih, tapi kan satu rumah. Yang Ya. satu kamar sana, yang satu di sini. Iya, ya sudah, itu kan udah sering terjadi seperti itu. Kita nggak sekamar tuh udah sering. Oh. Tapi kan statusnya udah beda. Statusnya udah Tapi kan beda. yang ini statusnya beda gitu. Statusnya beda tuh. Udah bukan suami Ya, istri. Oh iya, itu justru makanya kita menjaga itu gitu loh. Jangan sampai melanggar atau melakukan hal yang buruk gitu. Tetap Makanya melakukan yang baik buat anak-anak. Iya. Parentingnya tetap baik. Kenapa nggak ada tuntutan gono gini? ya saya pikir ini sebagai ucapan terima kasih saya lah kepada Anggi gitu wow. kan, bahwa dia sudah Best. membesarkan anak-anak saya, menjaga, merawat gitu kan. Wow. Dan ditambah lagi kan dia masih butuh itu. Iya dong. Buat anak-anak yang ngantar ke sekolah, buat dia pergi kan, untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak-anak. Ya. Itu. Sebagai ucapan terima kasih, kalimatnya bagus sekali ya. Bagus. Bedu, kita akan pindah tempat. Kali ini masih ada pertanyaan yang harus dijawab dengan Ya. penuh kejujuran dalam kursi kegegeran. Let's go. Silakan. Yes. Pertanyaan pertama ya, jika mantan istri menuntut hak asuh anak dan tidak mengizinkan kamu bertemu dengan anak-anak, apa yang akan kamu lakukan? Wah, kalau itu sih aku harus diskusi ulang, aku harus ada komunikasi ulang, ada musyawarah ulang gitu kan, jangan sampai itu terjadi gitu kan. Banding lah ya. Banding. Kalimat apa yang terakhir kamu ucapkan ke Irma sebelum resmi putuskan gugatan di pengadilan? Kalimat terakhir Kalimat terakhir. Kalau terakhir ya, bagi suami ya. saya ceraikan kamu. Itu kalimat terakhirnya. Saya, Apa mungkin I'm sorry goodbye? Ya, atau ada kalimat apa gitu? ya ada perkataan maaf juga sih. Saya cakap maaf ya kalau selama ini mungkin belum bisa menjadi suami yang baik buat kamu gitu kan. Maafin juga selama ini atas hal-hal yang menyakitkan hati kamu, karena kan kalau kita berbuat salah terus manusia tidak memaafkan, sekuat apapun ibadah kita itu kan buat kita sama Allah, tapi buat sama manusia itu tetap harus diselesaikan. Ada hati yang tersakiti, kita harus mendapatkan permohonan maaf dari harus mendapatkan maaf dari dia agar ya Lega lah ya. iya, agar hubungan antara hablum minanas dan hablum minallahnya itu tetap terjaga. Waktu keluar rumah tuh bawa apa aja? Bawa dompet, bawa handphone, bawa charger, bawa baju. Itu yang penting charger ya. Charger ya. Apa perasaannya pas Punya power bank. pas ngelangkah keluar rumah tuh apa perasaannya? Pas nggak keluar rumah, kayaknya berat banget. Katanya kaki nyangkut. Pernah nggak terbesit untuk rujuk demi anak saat setelah ketok palu kalian resmi bercerai?
Ya, Namanya kan juga manusia ya. iya kadang kan benar. Kayak pengen balik lagi gitu. berat gitu. Ya, aku lebih kepada anak-anak sih. Tapi kalau aku berbicara pikir kepada anak-anak, beberapa tahun yang lalu juga aku juga makanya bisa bertahan karena salah satunya juga karena anak-anak. Tapi Jadi bersama dan tidak bersama tetap artinya kayaknya anak-anak sudah mulai tumbuh besar dan kita juga sudah konsultasi, sudah musyawarah sama anak-anak bahwa ayah bunda harus berpisah dan anak-anak menerima. Jadi ya udah kayaknya untuk merujuk biarlah ini menjadi kita tutup lah pintu itu. Kita justru buka lembaran kehidupan baru masing-masing. Silakan Anggi pilih siapa yang bisa menyenangkan, membagikan hidupnya, dan Bunda juga punya kesempatan, punya peluang, bukan peluang, punya waktu, punya ruang untuk memilih siapa yang bisa nanti membahagiakan Bunda. anak-anak memahami ya. Anak-anak cukup memahami. Bilang apa anak-anak? Bilang apa mereka? Awalnya kalau bisa jangan pisah ya, tapi kalau memang ini keputusan ayah ya udah. Kan Bunda bilang ke anak-anak bahwa kalian tidak kehilangan orang tua kok. Tuker kan? Kalian tidak kehilangan ayah, tidak kehilangan bunda. Buru lah. Cuma ayah sama bunda aja yang kehilangan status sebagai suami istri. Usia berapa mereka? Mari. Abrar 15 tahun, Desember mau 16 tahun, Devan 14 tahun, Maila 5 tahun. Oke. Oh wow. Udah cukup mengerti ya. Iya. Jika suatu saat nanti anak menyalahkan kamu atas perceraian ini, apa yang akan kamu lakukan dan katakan? Ya jika ini menjadi permasalahan anak sih, ya aku minta maaf. Tapi sih mudah-mudahan ini tidak terjadi karena kita sama-sama Menjalin menjaga, komunikasi yang merawat tumbuh kembang anak agar kesehatan jiwa dan mentalnya tetap terjaga. Parentingnya terus jalan Yes. ya. Oke. Tadi ada kalimat ya semoga kamu lebih bahagia, mencari orang bisa membahagiakan kamu dan aku juga mendapatkan orang yang bisa membahagiakan aku. Sekarang lebih bahagia? Belum menemukan orangnya kan saya. Nggak bahagia Semoga sendiri? bisa bahagia hanya dengan diri sendiri tanpa harus menemukan orang lain. Ya kebahagiaan kan kita yang menciptakan ya kan? Ya betul. Sama siapapun kita berdampingan, kalau kita ingin menciptakan sebuah kebahagiaan itu bisa tercipta. Tapi kadang-kadang distorsi itu kan juga ada. Ketika kita sholat itu kan suatu kebahagiaan khusyuk. Tapi ketika gangguan-gangguan itu ada, ya tetap aja. Berarti masih membuka hati ya? Nggak cukup lah kayaknya. Masa sih? Maksudnya membuka hati itu siapa? Maksudnya membuka Yang hati lain. ke depannya. Oh sangat terbuka. Kita doakan yang terbaik untuk seorang Bedu. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar geger. Ada yang bilang cinta itu buta, tapi tidak dengan calon mertua. Apalagi kalau calon mertuanya itu Sultan Georgie. Wow. Sultan Georgie ini kalau sama anaknya, kalau sama Aquin ya, dia ini kan protektif sekali. Kebayang loh, kalau misalnya kita mau PDKT sama Aquin, Sesusah itu ya. bapaknya kan udah Bapaknya langsung protektif banget. Tapi aktor ganteng yang satu ini, aktor muda berbakat ini berhasil mendapatkan bukan hanya hati Aquin, tapi Bapaknya juga. Sultan Georgie juga kayaknya sudah memberikan lampu berwarna ungu. hijau. Bagus, ada konsentrasi kalau gitu ya. Kita pengen tahu apa rahasianya bisa menaklukkan Aquin dan juga Sultan Georgie. Di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia Clay Grible. Halo. Selamat pagi. Clay, selamat pagi. Apa kabar? Silakan. Baik, terima kasih. Clay, Sorry. tadi tuh Karen bingung. Itu Clay itu Clay Grible. Aku panggilnya Gribol. Dribble bener. Gribble ya. Bunyi gimana? 3 kali dong. Clay Grible. Tiba-tiba aktif banget ya. Habis makan abon. Abon enak banget barusan. Clay Grible aslinya tuh dari mana? Aku blasteran, Blasteran mana? blasteran Australia, Indonesia, sedikit Jepang, sedikit Scotland. Oh kamu banyak ya rasnya ya. Ya. Australia. Indonesia, Jepang, Scotland. Kang Sule ada blasteran mana? Mana? Sama Jerman. Oh Jerman. Jerman sebelah mana? Preman. Bukannya Anda Belgia? Belgia apa tuh? Mak Gebel Bapak bahagia. Clay, deket sama Aquin sekarang ya. Alhamdulillah. Kamu luar biasa loh bisa menaklukkan Sultan Georgie juga ya. Apakah kamu di sini mengucapkan terima kasih?
Sudah hadir. Apakah kamu juga bisa menaklukkan omnya Aquin juga? Mas Jorgi. Kan keluarga. Tanya ke Bu Titinya. Udah nanya Bu Titi juga kak? Mungkin kalau bilang 9. Kamu kasih lihat tuh ya ini dia. Kelihatan lebih pacaran dengan Aquin. Gimana cara kamu bisa menaklukkan hati Sultan Jorgi yang begitu protektif sama putrinya loh? Kalau datang ke sini tuh kayaknya susah banget untuk memberikan lampu hijau loh buat laki-laki yang mau deketin putrinya loh. Mungkin dari aku sendiri, yang penting pertama tanggung jawab, tepat waktu, nggak basa-basi, langsung to the point. Aduh. Ya orangnya seperti itu. Tanggung jawab, tepat waktu. Kayak mau bayar pinjol ya lu ya? Berarti sering ke Cerendo ya? Iya benar. Tetanggaan. Bulus. Tetangga. Iya. Oh, pertama ketemu sama Sultan Jorgi ekspresinya gimana? Aku jujur agak takut sebenarnya. Itu pertama kali aku ketemu kalau nggak salah di lokasi syuting waktu aku syuting My Heart sama Aquin. Itu bareng-bareng. Itu waktu kita masih deket aja. Aku ngerasa nggak gimana-gimana. Setelah aku mau deket baru aku ngerasa kayak aduh, gue harus lebih dari diri gue sendiri nih. Gue harus lebih berwibawa, harus lebih tegas, harus ya sebagai laki-laki yang dewasa aja. Pressure. Om Sultan, manggilnya apa Om? Om Sultan. Om Sultan bilang apa? Om Sul. Oh iya. Dengarnya jadi Samsul dong. Om Sul bilang apa? Sultan Jorgi ini pesan apa? Pertama kali ketemu kalimat yang keluar dari mulut Om Sultan apa? Yang baik ya nak. Wih. Kalimatnya yang baik. Baik ya nak. Oke. Kalau Sultan Tambun ada pesan? Kalau saya mah calon mantu saya bilang yakinkan dulu. Ya. Jangan sampai kayak saya. Harus gitu. Kalau menantunya kayak saya gimana Pak? Lagi berdua pakai nanya orang sama. Pacaran sama Aquin resmi tanggal berapa? April setelah dia ulang tahun. Besoknya. Jadi 18 kayaknya. Baru banget dong. Baru banget. Oh, 7 bulan ya tahun. baru 7 bulan. 7 bulan. Udah mau setahun ya? Iya. Ih mau ngerayainnya apa tuh nanti setahun? Ada deh. Ya kalau anak-anak muda gitu setiap bulan kan suka ada yang ngerayain gitu. Pernah? Iya. Oh enggak sih. Ini yang tadi di situ ya? Iya. Apa udah caranya? Iya. Bukan yang nganterin mangga Belum ya. 1 tahun ya. Gimana PDKT sama Aquin tuh gampang atau sebelum pacaran harus backstreet dulu sebelum ketemu sama Om Sultan apa gimana? Enggak sih, aku tipe orang yang langsung ketemu orang tua aja nggak apa-apa. Itu baru pria sejati. Kayak gitu dong Karen, ketemu sama cewek lu langsung ketemu. Iya. Saya pernah ketemu orang tuanya, pas saya ketemu orang tuanya, anaknya nggak ada. Kemana? Nggak mau anaknya. Ngumpet anaknya. Ada Tuh kalau ketemu cowok. Iya gila jento bro. syarat khusus dari Om Sultan apa aja? Yang itu tadi tanggung jawab. Oh cuman itu aja? Iya, kayaknya tanggung jawab sama baik-baik ya nak. Udah nggak usah yang kayak gimana gitu. Gak berat syaratnya. Akuin coba kalau sama ini syaratnya berat. Ayam hitam. Kita mau kasih lihat kemarin Akuin sakit ya sempat dirawat ya. Iya benar. Ini dia. Dirawat. Bismillah yakin sembuh ya Rob. Al-Fatihah. Oh ini sakit ya? Sakit apa Akuin kemarin Oh ini? iya Queen sakit. Kemarin tuh katanya dia kena virus. Waktu pas dia habis umroh. Jadi kayaknya dia juga dehidrasi, kurang minum air putih. Aku udah setiap hari selalu ngomong sama dia untuk jangan lupa ya minum air putih yang banyak. Karena terik matahari, terus dia kan juga di Ka'bah juga kan, muter, tawaf. Jadi harus ekstra juga makan sama minumnya. Berarti sampai Jakarta kamu harus sering ngirim galon ya? Kayaknya bener. Bener. Kan harus sering minum. Ada. Harus dari air pegunungan. Kamu nyamperin ke rumah sakit Iya, aku samperin 2 kali lah aku samperin. 2 kali ya. Kamu baru ulang tahun yang kemarin ya? Iya, 2 November. 2 November. Selamat Selamat ulang tahun. Terima kasih. Tahun. Happy birthday. Iya. Ya, baik terima kasih kita kembali minggu depan ya.
Diam dulu dong. Katanya dapat surprise. Potong kuenya bang, potong kuenya. Oh, pantas cerai. Halusinasi. Kita mau kasih lihat ya, aku yang kasih surprise katanya buat. Iya, benar. Surprise siapa kita itu? Itu di rumah tuh. Kalau dia lagi di restoran berdua, lagunya nggak gitu. Apa? Tetotet, tetotet. Di rumah siapa? Itu rumah nenek. Rumah nenek aku. Rumah nenek. Dia datang tuh. Iya, Jam dia berapa datang datang? surprise jam 11 kayaknya udah siap-siap dia. Boleh sama Om Sultan datang malam-malam. Om Sultan tuh waktu itu pernah datang ke sini. Iya Nggak loh. boleh malam-malam. Baik banget. Bener, tapi alhamdulillahnya aku dapat izin. Jadi akuin juga setelah itu ngomong sama aku kalau aku diizinin sama orang tua. Tapi dia sebelumnya ngomong sama tante aku, Tante Kanti. Jadi tante aku mau surprisein Clay dong, boleh nggak aku ke rumah? Terus oke boleh, tapi kamu izin dulu sama orang tua, sama syaratnya harus sembuh ya gitu, sama tante aku. Akhirnya dia izin sama Om Sultan sama Tante Hapsari. Akhirnya alhamdulillah dibolehin. Aku Tapi nggak diajak boleh. tuh sama Aquin waktu itu. Oh ya? Emang dia sama ondel-ondel? Kan namanya Aquin sama Manequin kan deket. Menekuin. Patung ya. Dapat apa lagi selain kue ulang tahun, kadonya apa? Kadonya ada banyak banget dia ngasih kado. Kemarin Bagi dong kalau banyak. kayak Dapat apa aja? dia siapin box gede gitu. Isinya buat Office nggak boxnya? banyak. Film box set. Bos office. Isinya kayak buat Skincare. Ewok aku. Oh. Shaver. Oh buat Shaver, terus saving buat saving. Ya kebanyakan itu. Terus ada Gimana? kemeja juga dikasih sama dia. Kursi enggak? Enggak. Meja doang ya. Meja doang, nggak ke Bogor nggak ya? Sama box jam. Box jam. Lah jamnya nggak ada? Aku ada beberapa jam di. Oh, buat box nyimpen jam. Oh, buat muter Kan, jam. karena kan orangnya tahu waktu, tepat waktu. Makanya dikasih Tepat waktu. Jadi Jamnya sekali apa 2 kali? sekali dong. Oh, iya. Kalau 2 kali kan jadi jam-jam. Oke, Clay, kita mau kasih lihat ini ada satu postingan. Oh, iya. Ini ternyata momen ulang tahun nih menjadi satu momen yang berarti. Aku yang baca ya. Boleh. Nah, bahasa Inggris baca lu. British kan? Ya, Oh, gua riskan ya? Today will always be one of the most special day in my life. The day Mom and I were both born. I feel deeper now. I've been celebrating without her by my side, but deep in my heart I know she's smiling and celebrating with me from a better place. Luar Happy biasa, birthday ya. to you, to us, Mom. To us, Mom. Thank you for giving the life on the same day yours as a yours. gift gift. Yep. Aduh panjang ya. Ya kan lagi minta sih. As a good one to always God carry a part of you wherever I go. I miss you hug and you prayer, but I know you love me never left me. Oh my God. Jadi so sweet. ulang tahunnya sama. Apa tuh artinya? Kebetulan mama apa? dong. Tanya dulu artinya apa? Artinya apa itu kan kita nggak ngerti. Tadi ada subtitlenya sih. Iya, tadi ada arti. Translate. Ulang tahunnya sama. Sama aku 2 November, mama juga 2 November. Jadi kebetulan juga ya sekarang yang aku rasain dari 17 tahun itu udah nggak pernah bareng-bareng sama mama, udah sendiri aja. Tapi aku nggak pernah ngerasa mama nggak ada sih. Jadi selalu ada pendamping di situ tuh mama sendiri. Mama meninggalnya kapan? 2022 Mei. Mei 2020. Ya, udah 3 tahunan meninggal. Meninggal kenapa? Mami kemarin tuh nggak pernah ngasih tahu apapun, tapi setelah itu dia diagnosa bahwa dia punya cancer. Udah stadium akhir, jadi udah nggak bisa ketolong. Dia nggak pernah cerita. Dia nggak mau, mungkin dia nggak mau ngerepotin anak-anaknya bahwa dulu pas aku lagi jaya-jayanya lah, alhamdulillah lagi benar-benar banyak jobnya. Aku nggak tahu kenapa Mami, ya mungkin kepikiran untuk udahlah mereka masih kerja dengan sangat semangat segala macam. Mungkin setelah dia ngasih tahu anaknya bakal mikir bahwa malah bakal ngerepotin anaknya lah gitu. Aku nggak tahu sama sekali kalau mama punya penyakit apapun. Mama cuman setiap hari syuting temenin aku setiap hari. Oh, temenin? Terus iya, Wow. kebetulan setiap hari temenin terus. Terus alasannya kalau lagi nggak enak badan atau sakit perutnya, alasan ke aku cuman nggak kok nak, cuman lagi nggak enak badan mama segala macam. Itu padahal ada sesuatu di situ. Kanker apa? Belum pernah aku buka sekeluarga. Kenapa? Nggak tahu sih, mungkin karena nanti kali ya pas sudah bareng-bareng satu keluarga besar, terus kita mau buka apa yang terjadi sama mami. Berarti 3 tahun ini 3 tahun ini. sampai sekarang kamu belum tahu kankernya kanker apa? Iya. Belum mau membuka Belum apa mau diagnosanya? Iya. Karena mungkin aku nggak tahu. Sedih aja sih sebenarnya.
Berarti masih belum let go. Sorry Clay, ulang tahunnya tuh sama 2 November. Dan masih ada perasaan belum let go. Bahkan masih belum mau mengetahui apa diagnosa dokter kanker yang menyebabkan Mami meninggal. Dalam pikiran kamu setiap tanggal 2 November ulang tahun kamu dan Mami itu Baru kemarin ya. iya, apa dalam benak kamu, Clay? Mungkin satu-satunya di pikiran aku adalah Mami udah bahagia di sana, udah nggak punya penyakit, udah di surga. udah happy, alhamdulillah, amin, udah di surga. Nanti momen ulang tahun Momen ulang aku menjadi momen bahagia dan juga momen sedih sekali. ya terharu aja sebenarnya. Terus besoknya kan kakak ya, jadi Wow. kita sebenarnya bertiga ngerayainnya. Ini 3 November, aku, kakak, sama Mami. Aduh. Biasanya. Dan bahkan kakak kamu pun masih belum mau membuka Enggak. apa. Enggak. Kita bareng-bareng enggak? Udah nggak usah, nanti aja. Tapi nggak apa-apa sih. Alhamdulillah, mungkin yang bikin aku lega ya Mami udah nggak punya penyakit aja. Udah nggak ngerasain sakit, udah nggak ngerasain cuman alasan aku nggak enak badan, perutnya sakit segala macam. Jadi, Yang paling kamu kangenin apa? kehadiran Mami. Karena tiap hari aku sama Mami soalnya. Dulu syuting aku sempet 2 bulan stripping, 2 tahun, 3 tahun stripping itu setiap hari ditemenin sama Mami. Selalu ada tuh biasanya. Selalu ada di samping aku, selalu ada. Setiap hari. Sama kakak, jadi ganti-gantian juga kadang-kadang. Aku syuting, nonton syuting film, terus gantian Mami nemenin kakak untuk syuting juga, syuting film atau sinetron. So kalau misalnya kayak gini nih, kayak misalnya syuting nih, kamu duduk di sini. Iya, biasanya di Mami depan ada. situ. Apa biasanya kalau kamu masuk ke set gini, Iya. biasanya beliau akan bilang apa, Mami? Semangat, Nak. Selalu pasti bisa. Pasti bisa. Semangat. Oh, hebatnya Mami kamu tuh, dia menyimpan itu sendiri tanpa pengen anaknya tahu. Ya mungkin dia nggak pengen anaknya kepikiran saat bekerja ya. Ya. Itu yang selalu ada di pikiran aku, bahwa ya Allah Mi, kenapa harus nggak ngomong, kenapa harus diem aja. Kalau nggak kan kita udah bisa bawa Mami ke rumah sakit yang... Tapi please jangan pernah ada rasa penyesalan. Kaderullahnya itulah jalan. Ya. Itu emang udah rezeki aku di situ, udah takdir Mami bahwa Mami udah nggak ada di tahun itu. Akhirnya ya udah, aku 17 tahun udah nggak ada Mami dan Dedi. Kalau Dedi kan dari 2018 kalau nggak salah. Udah 7 tahun, 8 tahun lalu. Semoga bisa membuat kamu lebih kuat. Terima kasih. Clay, kita punya sesuatu buat kamu. Oh, Ada 3 kotak mengingatkan kamu tentang sesuatu. Ini dia Ambiar Blind Box. Mari kita Blind menuju ke sana. Box. oke. Silakan. Kita akan Guys, buka kotak ada satu 3 persatu. Kamu pilih. 3 box silakan dipilih dan Mau yang mana dulu? Tiga-tiganya dibuka apa? salah satunya satu. Pilih satu dulu. Tengah deh. Yang tengah silakan dibuka. Oh, Kasih ke kamera dan ceritakan apa ini. ini dompet aku yang mungkin dari dulu aku pakai saat selalu setiap hari sama Mami, terus dibeliin juga sama Mama. Dibeliin sama Mama. Iya. Gemes. Ini isinya Tidak mau ya. foto-foto aku mana ya tadi? Oke. Oh, di sini ya? Oh, oke. Ini berarti aku cuma ceritain dompet ini aja ya? Oke. Itu aja sih. Mungkin selama aku syuting, selama aku ngapa-ngapain, ya pasti aku selalu Ini bawa. dari Mami ya. Oke, next mau box yang mana? Nih. Oke. Apa itu? Oh, ini ya. Ini dia isi. Oh, oke. Kasih. Iya. kamera. Ini kakaknya. Oh, iya. Itu udah ngomong mana? Oke, ada foto Mami? Ada. Which one? Ini. Ini foto Mami muda sebenarnya. Muda ya. Masih muda banget. Terus ini Cantik ada. banget ya. Amin, amin. Cantik Ini sekali. sebelum Mami pakai hijab. Oh, oke. Sorry. Boleh turun. Gak apa-apa. Sorry. Terus ini Dedi. Oh, itu Dedi ya. Dedi. Boleh bapaknya. Dia udah yatim. Terus ini aku sama kakak.
Itu doang sih. Oke, semoga bisa terus disimpan. Amin. Dan kita punya satu box terakhir. Ini box terakhir adalah sebuah smartphone. Apa arti smartphone ini? Ini tuh dulu, ini handphone mami sebenarnya. Jadi selama mami nggak ada, aku sama kakak nyimpen barang-barang mami. Rata-rata barang tuh ada HP, ada dompet, ada foto, ada segala macam banyak di rumah. Ada sebagian aku taruh di kamar buat mengingat kalau mami selalu ada di samping aku. Ini handphone yang paling berharga buat aku dulu pas kita nggak punya apa-apa. Setelah itu kita nabung, kita alhamdulillah punya kerjaan banyak segala macam. Akhirnya nabung untuk beliin mami handphone. Terus aku juga nabung sama kakak berdua untuk beliin mami mobil. Akhirnya ya setelah aku udah beli, alhamdulillah pencapaian aku yang paling besar, aku kasih ke mami. Tapi setelah beberapa bulan dipakai mobilnya, maminya udah nggak ada. Jadi aku beri sesuatu tapi maminya yang diambil tapi nggak. Oke, dengan handphone ini silakan kirim voice note ke surga. Send voice note to heaven. Apa yang ingin disampaikan untuk mami? Ini Assalamualaikum mami. Kalian mau sampein ke mami bahwa Clay di sini, mami tenang aja, Clay di sini nggak sendiri kok. Clay di sini semua sama keluarga. Clay tinggal sama nenek, sama tante, semua adik-adik mama, keluarga mama, semua sama Clay. Dan mama juga nggak usah khawatir ya. Clay juga setiap Jumat selalu ke tempat mama, selalu doa mama, selalu ngobrol sama mama. Jadi mama juga nggak kesepian di sana. Dan terima kasih banyak mah, udah memperjuangkan semuanya untuk call Clay. Tapi ya Clay tahu ini semua juga memang udah jalannya, udah memang waktunya untuk mami nggak ada. Mungkin karena Allah juga sayang sama mami, makanya mami diberi takdir seperti itu biar mami juga nggak ngerasain sakit lagi selama ini. Itu aja. I love you, Mi. I love you, Daddy juga. I love you all. Wish all the best and for me, for my life and my heaven for you. Semoga nanti kita juga ketemu ya, Mi, di surga yang sama, insya Allah. Amin. Clay, kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi Ambiar. Pagi Ambiar. Angela. Selamat pagi, Pagi, Angela. BQ. Selamat pagi. Nama aslinya Muhammad Fahru Rozi. Kenapa jadi Mikyut Angela? Karena kan dari M, Muhammad Fahru Rozi, I, Mi, cute gitu. Kenapa kalau ditanya, kok cute kan kamu gak cute lah, disitulah asiknya gitu. Oh gitu, jadi Mikyut. Coba boleh berdiri ya? Boleh, boleh. Karen boleh berdiri juga. Enggak dipancing, coba. Sebelah-sebelahan. Ya. Coba boleh close up. Kenapa Mereka nih? berdua. Kenapa bibirnya mirip? Memang tren bibir panas dalam. Ya, memang begitu ya, memang ciri khas. Iya, memang ciri khas. Jadi bibirnya bagus, fillernya berapa cc? Gas. Asli ya. Asli, oh iya. Jadi kamu ini dikenal suka menirukan suara animasi gitu. Betul. Awalnya tuh animasi suara apa? Suara animasi siapa? Jadi kan dari kecil tuh sebenarnya aku emang suka banget sama nonton kartun gitu kan, animasi gitu. Jadi dari yang mulai aku ngonten kayaknya aku pengen deh gitu buat niruin suara-suara gitu. Karena emang aku juga bisa sih lumayan gitu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang jago banget gitu ya niruin suara karakter sih enggak ya gitu. Cuman mungkin yang bikin netizen suka tuh gara-gara ya aku nyanyi sambil aku selipin sih Oh, gitu. anomali ini gitu. Gimana? Kayak gimana contoh? Iya. Coba kita lihat dulu ya seperti apa karena kegemarannya nonton animasi. Beda kalau Karen mah nontonnya nonton kebakaran kalau Damkar. Tapi pertanyaan kamu bisa nggak niruin suara semut? Enggak, bisa coba. diem aja. Oh, Enggak ada suaranya. Tahu nih tahu. Gimana suara semut?
Kalau gimana suara semua? Paling gampang ada yang lebih gampang. Suara limbat. Paling susah animasi suaranya siapa? Limbat pabrik. Paling susah sebenarnya animasi apa ya? Uncle Mutu sih dari Upin Ipin. Coba kayak gimana? Bisa. Bising lah. Gitu kayak gitu. Nasi goreng ada, mie goreng ada. Kayak gitu. Kamu tuh suka take di rumah itu? Itu di kantor sih sebenarnya. Apa kata Di bos kamu? kantor. Kata bos aku biasa aja. Wah, pikir Bos kamu tahu kamu sekarang di sini? Tahu. Kamu berarti bolos hari ini? Iya, aku cuti. Bilang sama bosnya apa? Mau masuk TV. Lalu bos kamu sakit lehernya ya? pegel ya. Kamu tahu ini nggak? Merinding. Donald Bebek. Gimana? Oh, kartun Donald Bebek. Tahu. Bisa nggak Donald Trump? Donald Trump. Beda. Donald Bebek kayak gitu. Kan dia masuk Donald TV, Trump, bukan masuk Donald Trump. final. Donald Trump, aduh nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita mau kasih lihat ya kompilasi Mic Cute ketika menirukan animasi siapa aja ya. Coba lihat ya. Boleh. Gitu. Orang rumah bilang apa? Biasa aja sih karena emang udah itulah. Udah biasa. Biasa. Pelakuan gitu. Kita mau nantangin kamu animasi tapi nggak cuma ngomong doang sambil nyanyi mau? Boleh banget. Boleh nyanyi lagu apa? Mati-matian doang. Mati-matian mahal ini. Ada mertuanya. Jangan salah loh. Jangan salah-salah nih ada mertuanya. Nah, ini ada mertuanya di sini. Salah nggak apa-apa, tapi copyright. Copyright. Silakan boleh. Yap. Oke. Boleh. Om pakai suaranya siapa animasinya? Banyak. Oke. Oh jadi kompilasi. Kompilasi. Kompilasi siap ya silakan. Oke. Silakan. Kelewatan dong. Mic Cute. Oke. Mati segitu. Oke. Oh dia beri. Jangan salah loh, segitu. Segitu ya. Sip. Mati-matianku membelamu di depan mereka. Alam sakit tetap ku percaya kau beda dari papa. Habis-habisan ku dibohongi, sayang ini tetap sangat. Tuhan ini cinta atau kayak gitu. Bagus dong. Gimana, bagus nggak? Bagus banget. Terima kasih. Supaya ada masukan menantunya barusan lagunya dibawa sama dia. Saya masukin dia. Mau kemana? Tadi Anda bilang. Ya, ada masukan. Masukan. Lagu 9 nyawer bisa nggak 9 nyawer? Sembilan nyawa. Ya. Kang, tapi ini dia punya keahlian lainnya. Kita mau kasih lihat ya keahliannya. Selain menirukan suara animasi, keahlian lainnya yang mungkin orang tidak ketahui. Betul. Apa tuh? Ada lagi. Sula mau nyoba. Bibirnya elastis ya. Aku lebih suka yang nyanyi tadi sih. Coba. Aku gak nyosor kok. Coba lagi. Kayak gini nih ya. Ini harus ada openingnya dulu ya kayak gini. Halo sobat pagi-pagi Amjar semuanya. Halo. Sobat pagi-pagi Amjar semuanya. Aku mau kasih kiss spesial buat kalian semua. Gitu. Bibirnya elastis kayak karet nasi uluk ya. Emang sering di presto. Ini katanya dia pernah ngajarin menantunya Kang Sule Mahal ini juga pernah belajar. Kamu Kok bisa sih dia? Nggak tips juga sih caranya. ya, kita lihat saat ini. Nyobain gitu. Itu kalian kamu dapetin dari mana ya? Gak tahu, random aja sih. Nggak bisa, tiba-tiba aja. Tapi perkara bibir itu akhirnya kamu diundang sama Mahal ini waktu kawinannya ya? Iya, betul. Kang nggak ketemu waktu kawinannya Kang? Enggak mau ketemu gua. Ntar gua digitu. Langsung ya. Kenal sama Lini, nah ini fotonya nih. Tukang masa nggak ingat kan? Oh, diundang loh. Kamu memang kenal sama Lini atau gimana? Di belakang kan? Yang depan. Kok Kang Sule nggak diundang Kang? Kan gua yang hajar. Iya. Kenal Lini di mana?
Sebenarnya karena aku pernah intern di label musiknya kali ini gitu. Oh, diundang tuh karena memang dia kasihan atau gimana? Karena ada slot aja. Ada slotnya ya. Ada slot aja mau gak mau lah. Oh iya. Emang bisa Ya nyanyi memang suka nyanyi. Oh, dari situ akhirnya karena di label yang sama, Of kamu intern di course. situ. Of course, gitu. Diundang lah. Aku pikir kamu jadi abang tamu di situ. Kamu ada kalian apa lagi? Ada kalian apa lagi yang kamu miliki? Aku sebenarnya memang selain basicnya nyanyi, jadi di dance juga gitu. Pokoknya ngedance. ya aku juga aktif nge-MC ya, pokoknya yang kayak gitu lah serabutan lah ya. Oke. Benerin keran bisa nggak? Benerin keran. Benerin keran. Bisa, benerin TV bisa. Kita mau nantangin kamu yang lain sesuai dengan kalian kamu. Makan Boleh. paku boleh ya? Pakai yang ada kuahnya biar nggak seret. Pokoknya sukses ya buat kamu ya, kita tunggu Terima kasih banyak. keahlian keunikan kamu lainnya ya. Iya. Termasuk buat Sobat Ambiar, kita juga masih menantikan buat Sobat Ambiar. Tepuk Ambiar ya, ini Tepuk Ambiar. kita mau ulang tahun yang kelima. Kita juga mengucapkan terima kasih buat bintang tamu kita yang selalu datang. Hari ini tuh Kang laki Sule juga semuanya sudah datang loh. ke sini Kang, nuhun ya Kang ya. Karena kenapa buat bintang tamu yang selalu meluangkan waktu sangat berarti buat kita. 5 tahun perjalanan pagi-pagi Ambiar. Nah ini kita juga mau kasih sesuatu buat Sobat Ambiar. Kita punya temanya tahun ini adalah 4 host 5 sempurna. Ada namanya Tepuk Ambiar. Kita tunggu sampai dengan 23 November. Tepuk Ambiarnya ini silakan posting di Instagram kita @pagi-pagi Ambiar Trans TV Corp. Nanti ada hadiahnya. Nah, Tepuk Ambiar seperti apa? Kita kasih lihat yang satu ini. Tiap hari bangun pagi nonton Ambiar, program seru banyak viral fenomenal. Rian Ibrahim Dewi Persik, Ning Nasar Carmelano, pagi-pagi Ambiar memang geger. Pagi-pagi Ambiar geger. Pagi-pagi Ambiar geger. Terima kasih bintang tamu kita Kang Sule. Hatur nuhun ya. Siap, sama-sama Kang Sule. Semoga semakin Thank you, berkali Clay. lipat. Thank you. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sama bisa segera mendapatkan atau tidak, yang penting membahagia. Membahagiakan. Clay, terima kasih banyak. Mikyu, terima kasih banyak ya. Terima kasih kembali. Menghibur kita dengan suara-suara animasinya. Iya, Suara iya. animasi memang menghibur, tapi ada suara yang jauh lebih menghibur. Suara yang berbunyi, sudah ditransfer ya.